Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Di zaman para sahabat, saat nama-nama besar dikenal di seluruh jazirah Arab, ada satu nama yang hampir tidak pernah terdengar. Bukan panglima perang, bukan orang kaya, bukan pula tokoh yang duduk di majelis ilmu. Ia hidup jauh di pelosok Yaman, sendiri, sunyi dan tanpa sorotan manusia. Tidak ada yang membicarakannya, tidak ada yang mencarinya. Tapi anehnya, justru namanya disebut di tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan sekali, bukan sekedar lewat. Beliau bahkan menggambarkan ciri-cirinya. Seakan-akan orang ini sangat penting untuk ditemukan. Dan yang lebih mengejutkan, seorang pemimpin besar, seorang yang disegani di seluruh kaum muslimin, diperintahkan untuk mencarinya. Dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang khalifah yang jika berjalan di suatu jalan, orang-orang memberi jalan, yang namanya ditakuti musuh dan dihormati kawan, justru diminta untuk mencari seorang laki-laki yang tidak dikenal siapa-siapa. Bukan untuk memberi hadiah, bukan untuk mengangkatnya jadi pejabat, tapi untuk satu hal yang jauh mengejutkan, yaitu meminta doa darinya. Siapa sebenarnya orang ini? Apa amalannya sampai derajatnya setinggi itu? Kenapa bukan sahabat besar yang diminta mendoakan, tapi justru seorang laki-laki yang tidak dikenal? Namanya Uwais Al-Qarni, seorang laki-laki yang jika engkau melewatinya di jalan, mungkin engkau tidak akan menoleh sedikit pun. Tapi di sisi Allah namanya begitu tinggi. Dan kisahnya tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tidak dari peperangan, tidak dari kekayaan, dan tidak dari ketenaran. Kisahnya dimulai dari sesuatu yang sering diremehkan manusia, sesuatu yang sunyi, sesuatu yang tidak dilihat siapapun, sebuah pengorbanan yang terjadi jauh dari perhatian manusia. Dan dari situlah langit mulai mengenalnya. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kehidupan sunyi di Yaman. Jauh dari hiruk-pikuk Madinah, jauh dari pusat perhatian manusia, di sebuah wilayah sederhana di Yaman, hiduplah seorang laki-laki yang nyaris tidak dikenal. Namanya Uwais Al-Qarni. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Pakaiannya sederhana, hidupnya pun pas-pasan. Beliau bukan pedagang besar, bukan pula ahli ilmu yang dikelilingi murid. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan sederhana, sekedar untuk bertahan hidup. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada satu hal yang mengisi seluruh hidupnya, yaitu ibunya. Seorang wanita tua, lemah, dan dalam sebagian riwayat disebutkan memiliki keterbatasan fisik. Ia tidak mampu banyak bergerak, tidak bisa menjalani hidup sendiri. Dan disitulah hidup Uwais berputar. Setiap pagi, sebelum dunia mulai sibuk, Uwais sudah lebih dulu sibuk. Bukan mengejar keuntungan, bukan mencari nama, tapi memastikan ibunya terurus. Beliau membantu kebutuhan sehari-hari ibunya, menyiapkan makanan, mengurus keperluan yang bahkan orang lain mungkin menganggapnya sepele. Dan semua itu dilakukan tanpa keluhan, tanpa berharap dilihat orang, dan tanpa ingin dipuji siapapun. Kalau orang lain punya ambisi untuk dikenal manusia, Uwais justru memilih jalan yang sebaliknya. Ia menghabiskan waktunya untuk satu orang, satu sosok yang mungkin di mata manusia tidak punya pengaruh apa-apa, tapi di sisi Allah justru menjadi sebab kemuliaan. Hari demi hari berlalu seperti itu. Tidak ada perubahan besar dan tidak ada kejadian yang menggemparkan. Hidupnya tenang, bahkan mungkin terlihat biasa saja. Sampai-sampai kalau engkau hidup di zamannya, kemungkinan besar engkau tidak akan pernah menyadari bahwa di dekatmu ada seorang laki-laki yang kelak disebut oleh Nabi. Karena memang tidak ada tanda-tanda duniawi yang menunjukkan itu. Tidak ada keramaian di rumahnya.
Tidak ada orang-orang yang datang mencari berkah. Tidak ada majelis besar yang beliau pimpin. Yang ada hanya satu hal, seorang anak yang memilih untuk tetap tinggal demi merawat ibunya. Dan pilihan itu bukan pilihan yang ringan. Karena di waktu yang sama, di tempat yang jauh dari Yaman, ada seorang manusia terbaik yang sangat ingin beliau temui. Seseorang yang cintanya memenuhi hati kaum beriman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Keinginan itu ada, kerinduan itu nyata, tapi ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang membuat langkahnya tidak pernah benar-benar pergi. Dan disitulah ujian sebenarnya dimulai. Keinginan besar yang tertahan. Di setiap zaman, ada orang-orang yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk satu tujuan, yaitu bertemu dengan manusia terbaik yang pernah hidup, Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat datang dari berbagai penjuru, meninggalkan kampung halaman, mengorbankan harta, bahkan nyawa, demi bisa duduk di hadapan beliau, mendengar langsung wahyu, dan menjadi bagian dari generasi terbaik. Dan di Yaman, ada seorang laki-laki yang hatinya juga dipenuhi keinginan yang sama, Uwais Al-Qarni. Beliau mencintai Nabi, beliau merindukan Nabi, beliau ingin melihat wajah Nabi, walau hanya sekali dalam hidupnya. Keinginan itu bukan sekedar keinginan biasa, itu adalah rindu yang hidup, yang terus menguat seiring waktu. Bayangkan kabar tentang Nabi sampai ke Yaman, kisah-kisah tentang akhlak beliau, perjuangan beliau, semua itu masuk ke dalam hati Uwais dan menetap di sana. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap kali ia ingin melangkah, selalu ada yang menahannya, ibunya, seorang wanita tua yang tidak bisa ditinggalkan, yang membutuhkan dirinya bukan sekali tapi setiap hari. Disinilah pilihan itu datang, pilihan yang tidak mudah antara dua hal yang sama-sama mulia. Pergi untuk bertemu Nabi atau tinggal untuk berbakti kepada ibu. Tidak ada yang salah dari keduanya, tidak ada yang lebih rendah. Tapi Uwais tahu ia tidak bisa mengambil dua-duanya sekaligus. Kalau ia pergi, siapa yang akan merawat ibunya? Kalau ia tinggal, mungkin ia tidak akan pernah bertemu Nabi sepanjang hidupnya. Dan akhirnya ia memilih bukan pilihan yang terlihat besar di mata manusia. Ia memilih untuk tetap tinggal, tetap di Yaman, dan tetap di sisi ibunya. Menahan rindu, mengubur keinginan yang mungkin menjadi impian terbesar seorang mukmin, tanpa keluhan dan tanpa protes. Beliau tidak berkata, "Aku juga ingin seperti yang lain." Beliau tidak mencari jalan pintas. Beliau hanya menjalani apa yang ada di hadapannya. Hari demi hari, beliau terus merawat ibunya. Sementara di tempat lain, para sahabat hidup bersama Nabi, belajar langsung dan menyaksikan sejarah. Dan Uwais tetap di tempatnya, sunyi, tak terlihat, seolah-olah tertinggal. Tapi beliau tidak tahu, keputusan yang beliau ambil itu, yang terlihat seperti kehilangan di mata manusia, justru menjadi sebab namanya diangkat ke tempat yang tidak pernah beliau bayangkan, ke tempat di mana tidak ada yang tersembunyi, dan di sanalah namanya mulai disebut. Saat langit menyebut namanya. Di Madinah, di tengah para sahabat yang duduk mengelilingi majelis, Rasulullah SAW suatu hari menyebut sebuah nama. Bukan nama yang biasa mereka dengar, bukan nama dari kalangan yang dikenal. Nama itu datang jauh dari Yaman. Beliau bersabda bahwa akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman, dari daerah Qoran, namanya Uwais. Uwais Al-Qarni. Beliau menyebutkan ciri-cirinya, bukan untuk sekedar diketahui tapi untuk ditemukan. Seorang laki-laki yang dahulu pernah terkena penyakit, lalu Allah sembuhkan, kecuali tersisa sedikit pada tubuhnya. Seorang laki-laki yang memilih seorang ibu dan ia sangat berbakti kepadanya. Lalu Nabi menyampaikan sesuatu yang membuat suasana berubah, bahwa lelaki ini doanya mustajab. Dan jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia untuk mendoakan kalian.
Bayangkan di hadapan para sahabat, orang-orang terbaik setelah para nabi. Nabi justru menyebut seorang lelaki yang tidak pernah duduk bersama mereka, tidak pernah hadir di majelis itu, tidak pernah ikut dalam perjuangan bersama mereka, tapi justru disebut dengan kemuliaan seperti itu. Waktu berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat, dan pesan itu tetap hidup di dalam ingatan para sahabat, terutama dalam diri seorang pemimpin besar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap musim haji, rombongan dari Yaman itu datang, dan setiap kali pula Sayyidina Umar tidak pernah melewatkan kesempatan. Beliau mendatangi mereka, bertanya satu persatu, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais?" Orang-orang saling berpandangan, sebagian tidak tahu, sebagian bahkan tidak mengenal nama itu. Karena memang Uwais bukan orang yang dikenal. Ia bukan tokoh, ia pula bukan orang yang menonjol di tengah kaumnya. Pencarian itu tidak berhenti dalam satu waktu. Berulang kali, setiap musim haji, Sayyidina Umar terus mencari. Sampai akhirnya pada suatu hari, jawaban itu datang. Ada seseorang yang menunjuk. Seorang laki-laki di antara mereka, tidak berdiri di depan, tidak dikelilingi orang, tidak menarik perhatian. Seorang laki-laki sederhana, itulah dia, Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar lalu mendekatinya, memastikan ciri-ciri yang pernah disebutkan oleh Nabi, tentang asalnya, tentang ibunya, tentang tanda pada tubuhnya, dan semuanya sesuai. Di hadapan seorang khalifah, Uwais tetap seperti biasa, tenang, rendah hati, dan tanpa rasa istimewa. Lalu terjadilah momen yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang. Seorang pemimpin besar yang ditakuti musuh dan dihormati kawan berkata kepada lelaki sederhana itu, "Mintakanlah ampunan untukku." Sayyidina Umar meminta doa dari Uwais, bukan karena kedudukan dunia, bukan karena kekayaan, dan bukan karena ketenaran, tapi karena sesuatu yang selama ini tersembunyi. Amal yang tidak pernah dilihat manusia. Dan saat itu, apa yang dahulu hanya disebut langit, akhirnya terlihat oleh bumi. Kemuliaan yang tersembunyi. Pertemuan itu singkat. Tidak ada keramaian, tidak ada sorotan, dan tidak ada perubahan besar dalam hidupnya setelah itu. Uwais Al-Qarni tetap seperti sebelumnya. Beliau tidak berubah menjadi tokoh besar. Beliau tidak membuka majelis, tidak mencari orang yang datang kepadanya. Bahkan setelah seorang khalifah seperti Sayyidina Umar bin Khattab meminta doanya, Uwais tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk dikenal. Beliau kembali ke kehidupan yang sunyi, kembali ke rutinitasnya yang sederhana, kembali menjadi seseorang yang nyaris tidak diperhatikan manusia. Dan disitulah letak kemuliaannya. Bukan pada momen ketika beliau ditemukan, tapi pada apa yang beliau lakukan ketika tidak ada yang melihat. Uwais Al-Qarni tidak butuh pengakuan, tidak butuh pujian, dan tidak butuh nama besar. Karena sejak awal, yang ia cari bukan itu. Yang ia jaga adalah sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu keikhlasan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia, tidak bisa diukur dengan jumlah pengikut, dan tidak bisa ditimbang dengan popularitas. Tapi justru itulah yang mengangkat derajatnya. Kisah ini bukan tentang seseorang yang hebat di mata manusia, bukan tentang kemenangan besar, bukan tentang kekuasaan. Ini tentang seseorang yang memilih untuk tetap benar meski tidak ada yang melihat, yang memilih untuk berbakti meski harus mengorbankan keinginannya sendiri, yang memilih untuk diam saat dunia sibuk mencari sorotan. Dan tanpa ia sadari, pilihan-pilihan sunyi itu menggema sampai ke langit, sampai disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dicari oleh para sahabat, sampai menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya, bahwa ukuran kemuliaan bukan pada seberapa dikenal kita di bumi, tapi pada seberapa dikenal kita di sisi Allah. Dan mungkin di sekitar kita hari ini ada orang-orang seperti Uwais, tidak dikenal, tidak terlihat, dan tidak dianggap. Tapi bisa jadi justru mereka yang paling tinggi derajatnya, karena apa yang mereka lakukan tidak untuk manusia, melainkan untuk Allah semata. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.